Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat USP dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di hari pertama bulan Ramadan kita berjumpa dalam serial tadabbur surat Al-Kahfi. Ngabuburit memanfaatkan waktu sore. Insya Allah kita akan berbincang-bincang seputar surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan spirit surat Al-Kahfi nanti bisa kita dapatkan. Surat Al-Kahfi sendiri, sahabat USP, ini dari 110 ayat, itu hanya sedikit yang berisi tentang petuah. Sebagian besar berisi tentang kisah. Dari 110 ayat, ada 71 ayat yang berbicara tentang cerita kisah di dalam surat Al-Kahfi. Adapun sisanya ayat-ayat itu adalah ta'qib atau komentar atas cerita-cerita tersebut. Cerita yang ada di dalam surat Al-Kahfi seperti yang tadi dikatakan Mas Fadil adalah tentang Ashabul Kahfi, itu yang dominan, dan dengan itu dinamakan surat ini. Kemudian juga bercerita tentang As-Sahiban, dua sahabat yang di situ adalah ada pertentangan, ada yang mengatakan dua sahabat ini karena dekat, yaitu Adam dan Iblis, yang nanti kemudian idealismenya itu terbang pada Majma' al-Bahrain, yang ditafsirkan dua lautan, yaitu ilmu yang berjumpa, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Lalu kemudian yang terakhir bercerita tentang Raja Dzulqarnain dan Ya'juj wa Ma'juj. Ini sahabat USP luar biasa. Kisah di dalam Ashabul Kahfi ini nanti karena itulah mengapa surat ini dianjurkan kita membaca setiap saat. Memang ada beberapa fadilah atau keutamaan surat ini. Siapa yang membacanya, Allah akan jamin, Allah akan ampuni antara bainal jum'ataini, diturunkan rahmat kepadanya, dan sekian ada fadilah dan keistimewaan surat-surat di dalam Al-Quran. Nah, sahabat USP yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang tidak lama, karena saya akan mencoba ringkas nanti, sedikit demi sedikit kita akan memperbincangkan isi itu. Kita upayakan nanti tepat di tanggal 29 Ramadan kita bisa mengakhiri kisah Ashabul Kahfi dan lain sebagainya ini, akan mendapatkan pelajaran yang berharga terkait dengan, kalau dalam istilah bahasa Al-Quran adalah manahijut tabghir, adanya metodologi perubahan sosial di tengah masyarakat, dan ini prosesnya sangat luar biasa. Nanti kalau kita belajar, yang pertama, ini saya akan bicara global dulu, yang pertama adalah tentang perubahan sosial yang perlu waktu. Seringkali kita merasa tidak sabar dengan itu, termasuk secara pribadi. Bayangan orang, sahabat USP, ingin sukses di saat muda. Ya, siapa sih di antara kita yang nggak ingin sukses di saat muda? Tetapi ketahuilah bahwa kesuksesan dan karunia Allah itu, bahasanya itu, clockingnya itu tiap orang beda-beda. Ada orang yang sukses di usia muda, tapi usianya nggak panjang. Ada orang yang di usia muda susah, kemudian suksesnya di usia tua. Kita belajar misalnya dari Usamah bin Zaid, beliau menjadi panglima perang saat usianya 16 tahun. Tapi Musa bin Nusair, gubernur Afrika, pada saat mengutus Tariq bin Ziyad, itu usianya sudah 70. Sudah 70 lebih. Alexander the Great meninggal dunia usia 32 tahun. Tapi luar biasa prestasinya. Ada banyak orang yang usia itu adalah angka-angka yang semestinya tidak menjadi patokan kita, hanya merupakan usaha saja. Maka sesungguhnya angka-angka itu Allah ingin nisbikan. Nah, nanti di surat ini kita akan belajar tentang relativitas waktu. Relativitas waktu itu tidak sama. Ada bagi orang tertentu 1 jam itu singkat sekali. Bagi orang tertentu 1 jam itu lama sekali. Bagi Ashabul Kahfi 300 plus 9 tahun itu sebentar. Tetapi bagi orang yang ada di luar itu lama sekali. Nanti kita akan belajar tentang proses perubahan sosial itu, termasuk dari yang paling lama sampai yang paling kuat. Ashabul Kahfi ini dimulai karena
memposisikan kebaikan itu pada posisi yang lemah. Lalu nanti Zulkarnain kebaikan pada posisi yang kuat. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh kekuasaan ketika kekuasaan itu dibingkai dengan iman, sebaliknya ketika orang terzalimi, tapi yang terzalimi itu adalah orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi baik-baik saja. Nanti ketika pada posisi orang bersahabat, orang itu dekat, yang satu beriman, yang satu kafir, nah itu nanti juga ada posisi daya tawar. Mana boleh kita bersahabat dengan orang yang tidak seakidah, dan bagaimana cara kita mengingatkan, itu juga nanti ada diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat USB, dari 110 ayat di dalam surat Al-Kahfi ini, yang dominannya 70% tadi, 71 ayat, itu menjelaskan tentang proses yang tadi disebut perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini Allah mulai dulu dari Al-Quran. Nah, kita akan coba supaya nanti besok kita sudah bisa masuk ke kisah Ashabul Kahfinya. Mari kita lihat di ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Surat ini dimulai dengan Alhamdulillah, pujian. Ini mengindikasikan bahwa kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Karena nanti di dalamnya ada orang baik itu tertindas, orang baik berkuasa, orang baik bersahabat dengan orang tidak baik, dan seterusnya. Ada orang baik berteman dengan orang baik, orang pinter berteman dengan orang pinter. Semua kondisi itu kita harus bersyukur. Termasuk hari ini, dengan segala keterbatasan sahabat DSB, kita bisa bersua. Mungkin sebelum ini kita bersua secara offline, tapi ketika kita bersua secara daring, online, kita bisa bersua dengan siapa saja dengan lini masa yang berbeda. Hari ini tepat jam 3.40 menit atau 3.35 menit di Indonesia. Itu di belahan bumi lainnya di Amerika itu masih pagi. Di tempat yang lainnya masih sudah malam. Nah, jadi belum masuk pagi. Di tempat lainnya baru masuk pagi menjelang siang. Ada yang sudah malam di tempat lainnya. Ini adalah perjumpaan lini masa. Yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan lini masa itu nanti Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita berjalan memasuki waktu tersebut. Memang kalau di dalam istilah agama kita tidak ada mundur seperti yang dihayalkan oleh para sineas Hollywood, ada mesin waktu. Kita tidak ada mesin waktu. Kita berjalan ke depan. Tetapi sesungguhnya Allah tidak menghitung umur kita ini berapa. Yang dihitung adalah bagaimana kita mensyukuri umur kita. Kita yang dikasih umur 40 bersyukur, bisa jadi kualitasnya lebih baik dari yang dikasih 60 tapi kurang bersyukur. Ada orang yang dikasih usia 80 tahun bersyukur, luar biasa. Ada orang yang dikasih 80 tahun tapi insapnya 10 tahun terakhir, luar biasa. Bahkan ada orang yang seumur hidupnya tidak berbuat baik, tapi last minute sebelum dia meninggal dunia, Allah kasih rahmat, akhirnya kualitasnya juga luar biasa. Jadi ini adalah dalam segala kondisi, Alhamdulillah, kita bersyukur. Kepada siapa kita bersyukur? Alladzi anzala, yang menurunkan ala abdihi alkitab. Jadi kita mensyukuri atas turunnya Al-Quran ini. Apalagi ini di bulan Ramadan, sahabat DSB. Di bulan Ramadan ini, bulan yang di dalamnya diturun Al-Quran, ada sebuah malam yang bersua, bersentuhan, berinteraksi dengan Al-Quran menjadi malam yang sangat mulia. Nah, tahukah kita, Al-Quran ini tidak ada bengkoknya, tidak ada cacatnya, tidak ada orang bisa mengkritisi. Sastrawan manapun, berbahasa manapun, sehebat apapun ilmunya, dia tidak akan mampu menemukan iwaja, tidak akan menemukan celah untuk dikritik. Nah, karena di dalamnya ada qayyimah, ada nilai, ada pelurus, ada ayat-ayat yang merupakan guideline. Untuk apa? Liyunzira ba'san syadida. Supaya orang itu hati-hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di depan memiliki rahmat, memiliki siksaan. Tapi pendekatan kita, karena Allah di sini kemudian menyebut
wa yubashsyiral mu'minin, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang berbuat baik, Allah sediakan ajran hasanah. Sahabat USB, mari kita membayangkan, jika setiap kita nanti akan meninggal dunia, memasuki lini masa baru di alam baka, di alam arwah yang sudah lewat, kita akan masuk alam barzah. Alam barzah, alam di depan kita adalah alam penantian. Bagaimana kita akan masuk di sana? Sedangkan itu belum alam penentuan. Alam penantian tidak ada seseorang pun yang tahu di sana dia seperti apa. Maka bekal kisah Al-Kahfi ini nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan guideline kita bagaimana kita bersabar dalam berproses, baik memperbaiki diri ataupun memperbaiki masyarakat. Yang kedua, bagaimana kita berteman, kepada siapa kita berteman. Yang ketiga, bagaimana ketika saatnya nanti kita punya kekuasaan, sanggup melakukan dengan banyak hal, seharusnya kita tidak mendolimi orang dan menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para du'afa dan mustad'afin. Sahabat USB, nanti kita berdialog. Saya akan memberikan penutup dalam prolog pertama kita. Allah juga memberikan warning. Ya, kalau tadi disebut makithina fihi abada, itu keabadian. Jadi setiap manusia akan berada dalam keabadian, baik dia dalam keadaan sukses, bahagia, ataupun dalam keadaan sengsara, dia menuju keabadian itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi liyundzira ba'san syadida, yang kedua wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ini Allah bukan mengancam ya. Hati-hati kalian, orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menganggap Allah itu bisa dinistakan. Penistaan terhadap Allah itu tingkatnya berjenjang. Ada yang ringan, kita tidak bersyukur. Ada yang paling berat, menyekutukan, lalai, menantang, dan seterusnya. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Singkat cerita, orang-orang itu menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak layak. Makanya nanti di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ketengahkan sebuah kisah yang saya baca di ayat 9. Am hasibta. Ini bahasanya personal loh. Bukan am hasibtum. Am hasibta. Engkau. Ini single ya. Anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau menganggap Ashabul Kahfi ini kisahnya menjadi sebuah kisah yang sangat luar biasa? Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Apakah engkau menganggap ini sebuah kisah yang luar biasa? Sama seperti kita melihat anak muda sukses, ini kita wow, luar biasa. Kita lupa bahwa siapa yang menjadikannya sukses. Kita lupa ada faktor apa yang membuat dia sukses. Kita fokus pada orang tersebut bagaimana meraih kesuksesan. Padahal sebenarnya ada banyak faktor. Bagi kita, ketika memiliki berbagai macam pendekatan, sudut pandang, kesuksesan orang tersebut akan kita lihat dari sudut pandang keimanan. Bahwa semua yang mengatur adalah Allah, tapi tugas kita tetap berusaha. Nah, terakhir, di ayat ini juga Allah sebutkan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi, pokok poinnya, kita diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ujian. Hari ini, saya dan Anda, yang menjalankan puasa, diberikan dunia. Insya Allah kita masih sanggup makan hari ini. Tapi kenapa detik ini kita tidak makan? Yang kita tahan adalah sesuatu yang dihalalkan Allah. Yang kita tahan adalah sesuatu yang dibolehkan Allah. Mengapa kita disuruh menahan? Agar kita terbiasa pada sesuatu yang dibolehkan, sehingga syahwat kita tidak liar. Nah, dengan itu, orang yang mampu menahan diri, maka dalam posisi apapun akan mudah. Pada posisi tertindas, dia bersabar, tapi sabarnya bukan sabar give up, tapi dia tetap mengorganisir. Dalam posisi dia sama kuatnya dengan kebatilan, dia juga bisa bergaining, kapan kenceng, kapan longgar, ya. Dan dalam posisi dia lebih kuat dari kebatilan, posisi dia mengayomi orang-orang du'afa, orang-orang mustada'afin, dan juga dia bagaimana cara mendesak, meminimalisir, sampai kemudian meniadakan kebatilan. Nah, itu singkat cerita sebagai prolog. Insya Allah mulai besok sore biidznillah ta'ala, kita akan langsung masuk pada kisah Ashabul Kahfi. Kita akan berbincang secara berseri. Mungkin itu Mas Fadil dari saya sebagai mukadimah. Nanti kalau dari peserta baik yang ada di YouTube atau yang tergabung dalam webinar di Zoom,
Ini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada request, saya persilahkan. Terima kasih Mas Fadil, saya kembalikan kepada Anda. Subhanallah, luar biasa penjelasannya Ustaz Syedban. Tapi kita masih menunggu, mungkin ada pertanyaan yang masuk. Saya sedang membaca chatting di YouTube. Tampaknya masih belum ada Ustaz. Saya dari pribadi mau menanyakan tentang kontekstual surat Ashabul Kahfi dari yang tadi antum sudah jelaskan mengenai bagaimana relativitas waktu. Pada saat ini ketika manusia disibukkan dengan berbagai kegiatan, mereka begitu sibuk dengan kehidupan mencari uang, sehingga pagi ketemu pagi, malam ketemu malam, seakan-akan waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Mungkin antum bisa menjelaskan bagaimana seharusnya dalam konteks surat Al-Kahfi ini manusia saat ini menghabiskan waktunya secara bermanfaat, baik untuk agamanya, untuk dirinya, maupun untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, betul Mas Ade. Jadi rata-rata manusia itu termasuk saya, kita, kadang ini kita disetir oleh lingkungan eksternal kita, termasuk materi tadi itu. Hidup kita hanya mengejar angka-angka. Ya, kita merasa aman pada titik tertentu, kita melewati angka itu. Ini angka ini, mohon maaf, bukan hanya uang ya, usia juga. Seorang laki-laki cemas ketika dia sudah mau mendekati 30, kok saya belum nikah, apalagi yang perempuan, itu angka. Seorang laki-laki kepala rumah tangga cemas ketika saldonya menipis, apalagi dalam posisi lockdown, dalam posisi kantornya sudah tidak mempekerjakan dia lagi, tabungannya sudah habis. Itu kalau yang ada tabungan. Seorang laki-laki merasa cemas karena dia belum menemukan apa-apa yang dibuat makan pada anak istrinya. Jadi kita ini rata-rata fokus pada angka. Jujur, fokus pada angka. Angka itu bisa angka usia, bisa angka pada anak. Saya punya anak baru 1. Nggak bersyukur dia. Berapa banyak orang yang dikasih anak? Berapa banyak orang menanti anak? Ada orang juga dikasih banyak, nggak bersyukur juga. Jadi orang fokus pada angka. Dia diberi 100, hilang 1. Itu 1 diubyekin itu. Mana ini yang hilang? Padahal dia lupa ada 99 yang tersisa. Jadi di surat Ashabul Kahfi ini nanti kita akan belajar relativitas angka itu. Dan saya beberapa kali dalam studi ulumul Quran itu saya dapatkan sebuah kaidah bahwa angka di dalam Al-Quran selain angka 1 dan angka pecahan itu tidak eksak. Jadi kalau ada angka 1 disebut wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu 1, itu nggak bisa ditakwil. 3 dalam 1 enggak, 2 dalam 1, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 enggak, 1 ya 1, nggak bisa diganggu gugat. Atau warisan dapat setengah, seperempat, sepertiga, 2/3 itu angka pasti. Tapi kalau 7, 10, 100, 300, 1000 itu angka tidak pasti. Ya, ini Allah mengajarkan kepada kita, termasuk nanti kita belajar dari kisah Nabi Nuh misalnya. Kisah Nabi Nuh itu kalau dihitung dari manajemen modern, Nabi Nuh rugi bandar itu. Berdakwah sekian lama tapi pengikutnya sedikit. Nah, ini sama. Kita ini merasa muda dan tua itu kadang melihat secara umum. Padahal tua dan muda itu relatif. Saya bergaul dengan Mas Fadil sebagai host kita hari ini karena sama-sama muda. Nanti kita bergaul dengan orang tua kita lebih muda. Tapi kalau kita bergaul sama anak-anak kita jadi tua. Itu Mas Fadil kira-kira. Ya. Syukur Ustaz untuk penjelasannya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Ustaz, mungkin saya ngecek dulu di chat YouTube apakah ada pertanyaan. Masih belum ada Ustaz. Saya kembali ingin bertanya Ustaz. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia dihadapkan pada kesulitan, kenyataan hidup yang dia tidak sesuai dengan harapannya, apalagi ketika kesulitan saat ini, era pandemi virus corona misalnya. Bagaimana seharusnya kita menimbulkan optimisme jika dikaitkan dari perspektif surat Al-Kahfi? Betul. Dalam perspektif surat Al-Kahfi itu diperlukan yang pertama adalah kita merasa tidak sendiri. Nanti insya Allah kita akan jelaskan Ashabul Kahfi itu disebut Ashabul Kahfi karena orangnya tidak sendiri. Karena kalau sendiri terlalu berat. Wal asri innal insana lafi khusr. Setiap manusia berpotensi merugi. Illal ladzina, pengecualiannya di situ acceptable pengecualiannya
itu ada bukan single tapi plural. Jadi kalau al-insan itu single, harusnya kan illalladzi, kecuali yang satu orang, tapi illalladzina berarti perlu banyak orang. Jadi yang pertama harus dilakukan, dia harus kuatkan lingkungannya. Saya sebagai kepala rumah tangga, punya anak, punya istri, harus pahamkan mereka volume frekuensinya itu sama. Paling tidak berjauhan. Ketika saya down, mereka bisa narik saya. Ketika mereka down, saya kuat menarik mereka. Ketika kita sama-sama down, kita ada yang dipegang untuk naik lagi. Terutama dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini itu yang hilang. Kepercayaan kita kepada Allah itu penting sekali. Termasuk dalam kasus pandemi ini. Kita ini kalau kita melihat saja masih banyak orang yang nasibnya lebih parah dari kita. Maka kita tadi ayat ini Al-Kahfi ini perspektifnya yang pertama bersyukur, syukuri hal positif yang Allah berikan pada kita. Yang kedua, bersama-sama memperkuat komunitas, terutama keluarga. Ini yang kedua. Yang ketiga, ajak untuk mencari inspirasi dari zat yang menurunkan Al-Quran. Artinya kembalinya pada Al-Quran. Karena di bulan Ramadan, itu alladzi anzala ala abdihil kitab. Itu yang kita pegang. Orang yang dekat dengan Al-Quran, semua yang dekat dengan Al-Quran itu menjadi yang terbaik. Jibril menjadi malaikat terbaik. Rasulullah SAW menjadi manusia terbaik. Lailatul Qadar menjadi malam terbaik yang pernah ada. Nilainya, kualitasnya melebihi bukan 1000 malam, tapi 1000 komunitas. Artinya, dengan pendekatan ini, tadi saya tekankan kembali, belajar dari surat Al-Kahfi, dalam kondisi apapun tidak ada yang tidak baik. Tertindas, baik tertindas oleh kezaliman, ataupun terbatas dengan kesulitan, kemudian biasa-biasa aja, ini juga jangan dipandang sesuatu yang gampang. Kadang orang biasa-biasa aja itu justru rutinitas yang membunuh. Atau sebaliknya dia berkuasa, cenderung akan melampiaskan syahwatnya, padahal kita sudah dilatih untuk berpuasa, agar syahwat kita ini terkendali. Jadi 3 itu, Mas. Pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menguatkan komunitas terkuat kita untuk saling tarik dan menguatkan. Yang ketiga, inspirasi kebaikannya dari Al-Quran. Itu saya kira. Ustadz, apa hikmah ujian dari Allah kepada manusia? Kenapa Allah memberikan ujian kepada manusia? Kita kalau di sekolah, ujian itu yang mengambil manfaat adalah yang menguji. Kalau saya seorang CEO atau HRD sebuah perusahaan, menguji orang yang terbaik saya ambil. Tapi kalau di dalam Al-Quran bukan. Tadi saya bacakan ayat ke-7 ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan. Jadi semua yang ada di bumi itu dibuat perhiasan, menarik ya. Tapi itu dijadikan apa? Ujian. Ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang bisa mengkapitalisasi perhiasan di muka bumi ini agar nantinya menjadikan dia derajatnya menjadi yang terbaik. Jadi ujian kita ini tujuannya adalah menunjukkan kualitas kita, bukan di depan sesama manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Al-Aziz, Al-Ghafur. Maksudnya orang berprestasi itu nilainya nggak mungkin 100, pasti ada kesalahan. Dan itu Allah memaafkan kalau kita sungguh-sungguh memperbaiki. Al-Aziz, kalau kita baik, maka yang untung diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kita diuji oleh Allah, itu pertama karena Allah sayang. Yang kedua, Allah ingin meyakinkan diri kita bahwa kita masih percaya kepadanya. Yang ketiga, kita mau dinaikkan derajatnya. Orang kalau ujian itu artinya mau naik kelas. Gitu. Jadi kita dengan 3 perspektif ini. Pertama, insya Allah ini saya diuji karena Allah sayang. Maka saya sedikit ini ditegur oleh Allah. Sayang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian untuk menunjukkan kualitas kita. Dan yang ketiga, kita akan naik kelas. Nah, itu saya kira pendekatan perspektifnya. Baik Ustadz, terima kasih untuk paparannya yang luar biasa. Kita masih ada waktu beberapa menit. Mungkin bisa disampaikan khulasoh atau benang merah dari apa yang disampaikan hari ini Ustadz kepada USB channel pemirsa USB channel. Baik, sahabat USB, hari ini pelajaran kita bincang-bincang tentang surat Al-Kahfi adalah kita berusaha mencari inspirasi dari 71 ayat yang bercerita tentang Ashabul Kahfi, bercerita tentang bagaimana interaksi 2 sahabat. 2 sahabat itu ada kalanya kualitasnya plus minus ya, ada kalanya minus plus, ada kalanya plus tapi kedua-duanya luar biasa yang dikenal dengan Majma'ul Bahrain, 2 lautan. Pertemuan 2 lautan itu seringnya dianggap secara fisik, padahal ini ada simbol bahwa lautan yang satu Nabi Musa, lautan yang satunya adalah hamba Allah yang tidak disebutkan namanya tapi kita kenal dengan Nabi Khidir.
Harusnya siapapun orangnya dalam posisi dia punya ilmu banyak pun dia tetap berusaha untuk untuk mencari ilmu. Dan yang terakhir, kalau dia sudah sampai pada derajat punya kekuasaan, punya otoritas tertentu, jangan sampai dia mendolimi orang, dan justru dia harus membantu orang-orang yang lemah atau orang-orang yang dilemahkan. Dalam hal ini, rakyat berhadapan dengan kebatilan, simbolnya adalah Ya'juj wa Ma'juj yang memakan segala kebaikan. Itu insya Allah keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita pada guidance Al-Quran ini akan membuat posisi kita dalam hal apapun tetap bersyukur. Hari ini siapa yang menemukan sesuatu yang dia gunakan untuk sarapan atau kita sahur tadi, dan sebentar lagi kita akan berbuka puasa, insya Allah bersyukurlah. Keluarga kita masih sehat, masih kita menjumpai mereka, kemudian kita masih bisa menadaburi ayat Al-Quran dengan tenang, menikmati puasa bersama sahabat-sahabat kita, syukurilah itu. Dalam posisi kita tertindas, dalam posisi kita terbatas, kita tetap bersyukur. Insya Allah nanti inspirasi ini akan kita gali selama bulan suci Ramadan ini. Kita mulai, jangan lupa stay tune dalam channel USB channel di waktu dan gelombang yang sama ba'da salat asar esok sore biidznillah ta'ala. Terima kasih Mas Fadil dan para sahabat USB. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat USB dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini, baik dari YouTube, Facebook, Zoom webinar, dan media sosial lainnya. Kami ingin mengingatkan bahwa program Ngabuburit bareng USB serial Tadabbur Surah Al-Kahfi ini berlangsung selama bulan Ramadan dari pukul 15.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mencarinya di YouTube dengan keyword USB channel, ya, Ustadz Saiful Bahri channel. Sekian dari saya sebagai moderator. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wa hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di pukul 15.30 dan di YouTube channel USB channel.